Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tria Syifa Urama dan teman saya Haura Atasalka. Kami akan mempresentasikan hasil pemodelan dan simulasi penyebaran penyakit virus dengan random walk. Yang pertama terkait deskripsi permasalahan. Proses penyebaran suatu penyakit atau virus dapat disimulasikan secara sederhana dengan menggunakan random walk. Pada metode ini, setiap individu direpresentasikan sebagai partikel yang bergerak bebas secara acak. Proses disimulasi diawali dengan mendefinisikan sejumlah individu dari suatu komunitas yang sudah terinfeksi. Setelah itu, simulasi dilakukan dengan mendefinisikan perubahan posisi dari masing-masing individu secara acak. Secara sederhana, proses infeksi terjadi pada saat individu sehat berada pada posisi yang sama dengan individu yang terinfeksi. Selain itu, individu yang sudah sembuh diasumsikan memiliki imun terhadap penyakit virus sehingga tidak akan terinfeksi untuk kedua kalinya. Proses simulasi berakhir setelah tidak ada lagi individu yang terinfeksi. Secara lebih detail, ruang simulasi perlu didefinisikan untuk menghindari pergerakan individu yang terlalu menyebar. Terkait hal ini, maka individu yang bergerak melebihi batas area perlu dikontrol dengan menggunakan metode Periodic Boundary Condition atau PBC. Selain itu, penerapan karantina wilayah pada level tertentu dapat direpresentasikan dengan mendefinisikan suatu variabel yang menentukan probabilitas suatu individu untuk bergerak. Hasil simulasi tersebut dapat menunjukkan fluktuasi jumlah individu yang terinfeksi tiap harinya dan waktu yang diperlukan untuk komunitas untuk pulih dari wabah penyakit atau virus dan tidak ada lagi individu yang terinfeksi. Pada kasus ini, satu iterasi diasumsikan sebagai 1 hari. Selanjutnya, pemodelan matematika. Random walk merupakan metode mengestimasi nilai future tanpa memperhatikan past observation. Nilai yang muncul dari random walk merupakan suatu keacakan. Random walk memiliki karakteristik panjang langkah atau jaraknya konstan. Random walk banyak diimplementasikan untuk memodelkan data-data yang seringkali sudah ditebak. Dalam banyak hal, beberapa model advance melibatkan proses random walk di dalamnya. Pada simulasi random walk ini digunakan juga periodic boundary condition. PBC pada simulasi penyebaran virus ini berguna untuk mempertahankan pengamatan terhadap individu di suatu lokasi sehingga hasil update posisi diharapkan tidak keluar dari batas ruang simulasi yang sudah ditentukan, yaitu 20x20. Selain itu, digunakan juga Brownian motion untuk menentukan prediksi arah gerak yang dilakukan oleh individu. Baik, selanjutnya adalah algoritma. Oke. Jadi untuk library yang diimport adalah ada random, kemudian ada matplotlib nge-import pyplot, kemudian animation dan RC, kemudian ada HTML, kemudian juga ada celluloid mengimport kamera as kamera untuk nanti hasil plottingannya dijadikan animasi. Nah, pertama adalah inisialisasi variabel skalar. Yang pertama ada individu, yaitu ada 200 integer, kemudian ada rasio 5%, kemudian ada probabilitas, yaitu 0,8 atau 80%, waktu pulih 10 hari, dan inisialisasi jumlah terinfeksi, yaitu 0. Nanti variabel jumlah terinfeksi ini akan masuk ke list total infeksi. Kemudian ada ukuran ruang simulasinya, X-min integer 0, X-max integer 20, Y-min integer 0, Y-max integer 20, kemudian X-range adalah X-max kurang di X-min, dan Y-range adalah Y-max dikurang Y-min. Kemudian ada inisialisasi variabel list. Yang pertama ada list status health, itu nanti diisi dengan status individunya terinfeksi atau tidak, atau nanti dia punya imun. Kemudian ada waktu infeksi adalah list waktu terinfeksi atau recovery seorang individu. Kemudian total infeksi adalah list total individu yang terinfeksi. Kemudian ada list hari juga. Kemudian ada list posisi X dan posisi Y seorang individu. Kemudian dilakukan inisialisasi status individu awal, yaitu pertama dilakukan perulangan for I in range individu atau 200, dibuat list X infeksi, Y infeksi, serta list X sehat dan Y sehat. Kemudian list X post dan Y post, yaitu posisi X dan posisi Y tadi, di-append dengan random integer yang nilainya antara 0 sampai 20, yaitu batas ruang simulasi tadi. Kemudian ada dibuat juga variabel random rasio, yaitu rasio random yang isinya bernilai 1 sampai 100. Jadi kenapa 1 sampai 100? Karena rasionya kan 5% ya. Jadi dia itu ada 5 individu yang terinfeksi dari 100 individu.
Nah, kondisinya sebagai berikut, jika random rasio kurang dari sama dengan rasionya, maka statusnya akan terinfeksi dan statusnya ini di-append ke list status health. Kemudian X infeksi dan Y infeksi juga di-append dengan random integer yang sesuai dengan batas ruang simulasinya. Kemudian jumlah terinfeksi ditambah 1 nilainya, dan waktu infeksi di-append dengan 1. Else-nya statusnya menjadi sehat, kemudian statusnya ini di-append ke list status health, kemudian waktu infeksinya append 0, dan dia masuk ke list X sehat, Y sehat, di-append dengan random integer yang berbatasan 0 sampai 20. Sekarang masuk ke iterasinya. Pertama adalah ada inisialisasi hari ke. Jadi hari ke ini diinisialisasi 1, yaitu hari pertama. Nah, di si hari ke ini di-append ke list hari. Kemudian total infeksi meng-append jumlah terinfeksi yang tadi di status individu awal. Nah, perulangannya sebagai berikut. Selama jumlah terinfeksi ini lebih dari 0, jadi selama masih ada individu yang terinfeksi, maka ada perulangan lagi di dalamnya sebagai berikut. For I in range individu atau 200, ada list X infeksi, Y infeksi, X sehat, dan Y sehat. Dilakukan update posisi, jadi dibuat integer, dibuat variabel probabilitas random atau random prob yang isinya adalah random uniform nilai antara 0 sampai 1 karena tadi diinisialisasi probabilitasnya 80% atau 0,8. Jadi jika random probabilitasnya lebih dari atau sama dengan prob, maka ada variabel baru yaitu arah yang menentukan arahnya nanti ke kanan, kiri, atas, bawah yang diisi dengan uniform 0,0 sampai 1. Jadi, jika arahnya itu kurang dari sama dengan 0,25 atau dia bergerak ke arah kanan, maka X posisinya akan bertambah 1. Kemudian else if jika arahnya kurang dari sama dengan 0,5 atau ke arah kiri, maka X posisinya akan kurang 1. Kemudian ada arah kurang dari sama dengan 0,75 atau dia ke arah atas, maka yang berubah adalah nilai Y. Posisi Y-nya bertambah 1. Dan yang terakhir adalah jika arahnya kurang dari sama dengan 1 atau ke arah bawah, maka Y posisinya akan berubah menjadi berkurang 1. Nah, untuk menghindari update posisinya melebihi dari batas ruang simulasi yang sudah ditentukan, maka digunakan koreksi dengan PBC. Jadi, jika posisinya itu lebih dari X max, maka si posisinya akan dikurang 1. Jika kurang dari X min, maka dia ditambah 1. Jika dia posisi Y-nya lebih dari Y max, maka akan dikurang 1. Dan jika dia kurang dari Y min, maka dia ditambah 1. Kemudian masih di dalam perulangan for, ada proses pengecekan penyebaran virus, yaitu jika individunya pada posisi yang sama. For J, perulangan J, in range individu, jika J tidak sama dengan I, maka jika posisi J sama dengan posisi I, X pos J sama dengan X pos I, dan Y pos J sama dengan Y pos I, dan jika status health J tidak sama dengan terinfeksi dan tidak juga imun, dan jika status health I itu terinfeksi, maka status health index J ini akan menjadi terinfeksi, waktu infeksinya menjadi 1, dan jumlah terinfeksi menjadi bertambah 1. Else if-nya, jika status health J-nya itu sudah terinfeksi, dan ternyata status health index I itu sehat, maka status health index I akan menjadi terinfeksi, waktu infeksinya menjadi 1, dan jumlah terinfeksinya bertambah 1. Nah, sekarang ini masih di dalam perulangan for juga. Oh, tadi di perulangan if. Yaudah. Ini masih dalam perulangan for adalah pengecekan perubahan status terinfeksi menjadi imun. Jadi jika status health index I itu terinfeksi dan jika ternyata waktu infeksinya itu kurang dari sama dengan waktu pulih atau 10 tadi, maka waktu infeksinya akan bertambah 1 dan list X infeksi dan list Y infeksi akan meng-append nilai dari posisi X pos dan Y posnya. Else-nya, jika ternyata waktu infeksi posisi I lebih dari waktu pulih, maka status health I-nya akan berubah menjadi imun, kemudian jumlah terinfeksinya akan berkurang 1, dan dia akan X sehat dan Y sehat akan meng-append nilai dari posisi X pos dan Y pos. Else-nya, jika ternyata statusnya itu sudah
imun atau juga ternyata statusnya itu sehat, maka dia akan mengappend ke list X sehat dan Y sehat. Nah, sekarang masuk ke plottingannya. Jadi untuk plottingannya ini menggunakan warna merah untuk plottingan X dan Y infeksi, dan warna hijau untuk X sehat dan Y sehat. Kemudian ada perubahan harinya, jadi untuk setiap di dalam while ini, harinya bertambah 1 dan dia akan selalu nge-append ke list hari. Kemudian perubahan infeksinya juga, jumlah terinfeksi akan masuk ke list total infeksi dan dia akan diplot menggunakan warna biru. Setelah itu menggunakan kamera .snap. Nah, yang terakhir ini di print nilai max dari harinya, yaitu jadi total waktu pemulihan yang diperlukan oleh komunitas adalah hari terakhirnya. Kemudian juga di print jumlah yang terinfeksi setiap harinya, terakhir diplot dan di save ke format MP4. Jadi karena setiap running itu hasilnya akan selalu berbeda, jadi ini salah satu hasil running percobaan simulasi random walk. Total waktu pemulihan yang diperlukan oleh komunitas adalah 58 hari. Kemudian setiap harinya ada jumlah terinfeksinya sebagai berikut. Sampai di hari terakhir itu jumlah terinfeksi sudah 0. Kemudian grafik penyebaran virusnya sebagai berikut. Dan ini hasil plottingan simulasi terakhir, di hari terakhir. Jadi udah hijau semua. Berarti nggak ada yang terinfeksi. Selanjutnya, kesimpulan. PBJ dan random walk cocok digunakan untuk simulasi sederhana pada penyebaran virus. Pada kasus ini, penyebaran virus diimplementasikan dengan random walk yang menyebabkan setiap running menghasilkan angka yang berbeda, dan individu yang diimplementasikan dikoreksi perubahan posisinya agar tidak melewati batasan ruang menggunakan PBC. Dari simulasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa penyebaran virus pada suatu ruang dengan jumlah individu 200 terjadi selama 58 hari, dengan puncak individu terinfeksi pada periode hari ke-10 hingga ke-16. Jumlah tertinggi individu yang terinfeksi yaitu 72 orang dan terjadi pada hari ke-11. Setelah penyebaran virus mengalami masa puncak, angka tersebut berangsur-angsur turun hingga sudah tidak ada lagi individu yang terinfeksi pada hari ke-58. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.